kafe bak malam yang berbahagia. Pakai tekun tun baru kafe. Karena tun baru urus Islam yaitu tun Hijriah, yaitu awal tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Sementara pergantian tahun Masehi dari 31 Desember menuju 1 Januari itu adalah pergantian tahun umat Nasrani. Ju'uh segohlong dirayakan tahun baru li urang Cina. Awal tak masa pemimpin Sultan Julius 65 tahun sebelum Masehi, bahwa yang dirayakan hari raya, hari pergantian tahun menurut umat Nasrani. Sehingga umat Nasrani tersebut merayakan pergantian tahun demi tahun dengan hura-hura dan bersenang-senang dan berfoya-foya. Ju'uh delay ke awal urung-urung kafe Nasrani dirayakan tahun baru uji. Maka perayaan tahun baru Cina jom mandang dalam kategori perayaan tahun baru kafe yang dirayakan oleh kafe awal. Permasalahan hukum syar'i untuk ketanya umat Islam dayak rayakan tahun barunya. Segala tajauh hukum syar'i maka payah tak pegah luang lingkup perayaan tersebut. Ditamang dalam kategori merayakan tahun baru tersebut tatubi ngon Honda dajah babina jalan dayak berame urangnya. Dajak tawik-wik mandang. Na yang ladong ilum posiblah ke pohsa musapat bak saboh warung kopi rame-rame preh jum. Di saat jum posiblah 58 minit 2 minit tu kena menggantar ke pos 12 yang singap pandu menan itamang pos 12 pakai raya-raya timbak mercuk. Itu juga bahagian dari perayaan kaum Nasrani yang termasuk peramai urung pawarung gepegat fasilitas untuk dirayakan tahun baru tersebut. Pawarungnya juga ikut merayakan tahun baru kafe tersebut. Ubena yang berkenaan dengan suksesnya perayaan tahun baru kafe, maka dikategorikan orang yang menyukseskan perayaan tahun baru kafe. Hukum ji nyohana tajawub hukum. Cuma ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwa ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, bahwa Rasulullah tengah bersantai. Di dalam duduknya Rasulullah bercerita tentang hari kiamat. Gambarkan urut kiamat pakiban. Diceritakan oleh Rasulullah di saat detik-detik terakhir dunia, yang mana akan terjadi hancur yang maha dahsyat. Bahawa dengan para sahabat mendengar cerita Rasulullah, nah yang gemetar, nah yang sampai klik mau bau, dengan cerita yang diceritakan oleh Rasulullah tentang kiamat tersebut. Hampir di seluruh masjid Nabawi di saat tersebut gemetaran. Bagi dengar cerita Rasulullah tentang kiamat. Waktu kabeh diceritakan oleh Rasulullah, tiba-tiba nasirah pemuda dari suku Badui yang warna kulit lagi warna mikrofonnya, yang nampak ada matanya itu, gedenya jaro. Ya Rasulullah. Waktu ketika pemuda tersebut memanggil Rasulullah, mandum sahabat-sahabatnya takjub, hirau, soganya. Lo nak demanyang ya Rasulullah. Kun pemuda tersebut, pajan temat akan terjadi urut kiamat. Waktu pemudanya ketemayang laganya tuha mandum babah sahabat. Kok beraninya pemuda tersebut menanyakan pada Rasulullah kapan akan terjadi hari kiamat, di saat kita yang mendengar cerita kiamat tersebut sudah gemetaran. Sahabatnya lain mandum ya, tapi di pemudanya dengan berani bertanya pada Rasulullah kapan akan terjadi hari kiamat. Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah waktu dengar pertanyaannya, Rasulullah tidak menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi Rasulullah gebalah tanya mbak pemudanya. Bukan tanya oleh Rasulullah. Bagaimana berani rona ditanya panjang kiamat. Bukan rona kasiap amal-amal ibadah yang dipersiapkan untuk urut kiamat. Puna ibadah rona ditanya oleh Rasulullah. Waktu ketika Rasulullah ditanya dengan anak muda sanyo, yang anak mudanya dari suku Badu, anak mudanya Hanam Pusut. Dalam Hanam Pusut tertunduklah pemuda tersebut sambil menjawab, tidak ada persiapanku ya Rasulullah. Sapu hana ibadah alun ya Rasulullah. Cuma yang nalun ya Rasulullah, lun sangat mencintai Allah dan lun sangat mencintai Ron Rasulullah. Lain hana ibadah lun. Waktu ketika kedengar jawaban pemuda tersebut, Rasulullah tersenyum lebar. Dan Rasulullah bersabda, kibar sabda Rasulullah, anta man ahbabta, kamu sekalian akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Ini hadis Rasulullah. Seluruh kalian ini akan dikumpulkan oleh Allah di yaumil mahsyar dengan orang-orang yang kamu cintai. Waktu ketika Rasulullah bersabda laganya, sahabat yang lain mandum tertunduk. Terasa puaslah pemuda tersebut. Dia tidak memiliki amal ibadah apa-apa. Akan tetapi pemuda tersebut
mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Berarti pemuda yang dari suku Baduy tersebut sehingga di yaumil mahsyar akan sapat Rasulullah. Pertanyaan jino, pukul kaitannya hadir tersebut dengan tahun baru? Pusangkut paut masalah hadisnya dengan tahun baru yang akan terjadi sehingga mengapa? Sangkut paut adalah takala firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatah. Tidak akan pernah ridha kaum Yahudi dan kaum Nasrani kepadamu orang Islam hatta tattabi'a millatah, sehingga kalian semua mengikuti ajaran-ajaran mereka. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah diam. Sampai kapan? Sampai orang Islam diikut budaya-budayawan. Tahun baru nyo budaya Nasrani, tahun baru nyo adalah ajaran agama kaum Yahudi dan ajaran agama kaum Nasrani. Tahun baru identik dengan perayaan hari raya kaum Nasrani. Awak Nasrani tidak akan diam sebelum umat Islam merayakan hari raya mereka. Yang jadi permasalahan ronyo soal di Indonesia pada khususnya orang Islam yang merayakan tahun baru kafir dibandingkan orang kafir sendiri yang merayakan tahun baru mereka. Tolong le orang Islam di Aceh soal orang Islam yang rayakan tahun baru dibanding orang kafir le orang Islam. Padumna le Cina di Aceh yang Cina agama Nasrani cuma sedikit, tidak ada persentasenya dibanding umat Islam yang di Aceh. Tapi yang aneh, orang Cina yang Nasrani yang di Aceh mampu dipetamang budaya-budaya kepada orang Islam, sehingga dengan tanpa disadari pemerintahan yang Islam, polisinya yang Islam, tentaranya yang Islam, masyarakatnya yang Islam, mereka merayakan tahun baru kafir dengan hura-hura sahabat lagi budaya kafir. Nah, sukses awak Yahudi dan Nasrani puhana. Sukses. Allah kali dijanjikan dalam Al-Quran tidak pernah ridha kaum Yahudi dan Nasrani sehingga orang Islam diikut agama mereka. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah hal masalah jika orang Islam dirayakan urang raya kafir? Rasulullah bersabda, kiban dipegah oleh Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa
yang mereka itu serupa dengan satu kaum, maka orang tersebut bahagian daripada kaum tersebut. Orang Islam yang saban lagi budaya kafir, orang Islam yang sudah diragukan agamanya, orang Islam yang senang membudaya kafir, orang Islam dipuput budaya kafir, orang Islam dirayakan raya kafir. Berarti orang Islam yang tasyabuh, orang Islam yang saban lagi kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyo hadis Rasulullah, hadis yang sanad sahih, tidak diragukan keabsahannya. Lun dua rasa. Dakalan dari hadis pertama bahwa Allah akan ditempatkan seseorang di yaumil mahsyar dengan orang yang dia cintai. Uronyo, urang rayakan raya kafir, berarti dia mencintai budaya kafir. Ditakutkan di yaumil mahsyar dia akan ditempatkan beserta orang-orang kafir. Uronyo, urang yang merayakan raya kafir, urang yang tasyabuh dengan orang kafir, ditakutkan agamanya sebagai daruhatnya. Nah, urang tanya, kita mana tarayakan raya kafir, cuma puji jangan bak uronya, tatuk kede, yang muka. Tuk kede yamen pakon tuk kede uraya kafir menghormati pakon yamen tengah wate uraya ka saban lagi buka kafir puhana saban punya saban tasyabuh urang daya gebut mahli gebut i'anatul talibin, gebut bajuri, gak tupi malamnya, karena malam minggu panjang dan tahun baru, sama dengan merayakan hari raya urang dayanya tasyabuh dengan kafir. Agama dipertaruhkan. Somanta di seluruh penjuru dunia, mulai daripada masyrik sampai kepada maghrib, mulai daripada kutub utara sampai kepada kutub selatan. Apabila nak urang bak malamnya, apakah statusnya pegawai negeri sipil, statusnya pejabat negara, atau statusnya keamanan negara, atau statusnya kiai, atau statusnya rakyat jelata, apabila dirayakan raya kafir bak malamnya, maka hukum jelas bahwa dia itu tasyabuh dengan orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pu arti sembahyang yang kita puput barokah. Pu arti puasa yang kita puput barokah. Ternyata kitanya bahagian daripada golongan orang yang mensukseskan pra-budaya yang diciptakan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Awak Yahudi dan Nasrani, dia tidak akan pernah menjajah dengan kekuatannya negara-negara Islam yang mampu dijajah budayanya. Handi perang orang Islam le Yahudi dan Nasrani apabila ini mampu dijajah budaya. Kenapa kau targetnya
mereka mengyahudikan orang Islam, mereka menasranikan orang Islam, mereka tidak mentargetkan, mensyahidkan orang Islam. Tapi menyona negara-negara Islam yang kuat, yang tidak mampu dirubah budayanya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, baru awak Yahudi dan Nasrani dipegang rekayasa lapangan untuk diperang secara fisik. Maka terjadilah perebutan negara. Tak kala uronyo di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Palestin dan lain sebagainya. Karena menurut mereka tidak mampu mereka robah budaya Timur Tengah kepada budaya sekuler Eropa mereka, sehingga diperang fisik. Tapi Indonesia, mereka tidak perlu berperang dengan fisik. Karena kenapa? Hampir di seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia sudah dimasukkan kait pertama budaya-budaya Yahudi dan Nasrani. Nyawa bukan? Dalam daya kait nama. Kali dua daya. Dalam daya kait nama. Mayai dua daya dan rata ramai pula kana awaknya. Hanya ya ada kafina, kucing budaya aja. Hai tu bak mesti kauri daya ini ka model kauri ala Prancis. Ya kan? Kauri ala Prancis. Mede kauri ala Yaman. Hana. Apakah ada kauri ala Yaman? Ataupun kauri ala Saudi Arabia. Hana yana kauri ala Prancis. Eropa. Nyamba. Jilbab, kalau jilbab dari Saudi, kalau jilbab dari Qatar, jilbab dari Paris. Di urung tanya, atau jilbab Paris pede, karena jilbabnya Paris kok. Atau kesuk jilbab yang dari Yaman, dari Timur Tengah merasa minder, karena jilbab dari Timur Tengah itu jilbab orang Islam. Jadi sehingga kala di luar orang memakai pakaian jilbab, mandum tu boleh. Di seluruh leketak dia tulis rumpung lekolong. Jadinya kalau jilbab Paris seluruh Itali. Aman. Budget Amerika. Jadi hana yang Islam. Hana yang Troba sini ragam. Lefas 501 Madinah Amerika. Merdeka Lefas 501 Madinah Saudi Arabia. Hanya itu Madinah Amerika. Siloka dari Jepang. Kemudian silok dari Mesir, dari Jepang. Seluruh pakaian orang Islam dimodifikasi oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dimodifikasi sedini rupa, diciptakan dengan bermacam rupa. Yang jelas pakaian orang Islam begaduh target awaknya. Pertama budaya Yahudi, pertama budaya Nasrani, sehingga orang Islam hana gitu tahlil dah Islam. Orang Islam hana gitu tahlil dah syariat. Orang Islam hana gitu tahlil dah agama. Garap berhasil.
Nyo kita nyo yang mudah-mudahan generasi-generasi akan datang. Dit nyo yo tajak mandung kita nyo bi sabok sago tu sagai. Sabok sago. Tabudah kita nyo tasu ridak si on sapo tapali bedeku. Uri nang su cadang. Jah gede. Iku alun-alun tadang tak merati. Sabot-sabot. Tapi urang dang yang so ilu ketat, urang dengan Honda yang puding inang beribe di biru. Muyong ketanya taduk tang meratemnya, idang-idang jika Honda isap iliko ji pudingan agak inonton tayang meratem ikun kaun modern yang nunggu hal lagu datanya jino ka modern baru tak modern Yahudi dan modern Nasrani padahal model awaknya yang awak model perayaan tahun baru Yahudi dan Nasrani itu sudah 65 tahun sebelum Masehi. Katamun masa jahiliyah. Orang berhubungan di luar nikah itu peradaban masa jahiliyah. Orang jeb arak itu peradaban masa jahiliyah. Orang hura-hura itu peradaban masa jahiliyah. Tapi peradaban setelah lahirnya Rasulullah yang ke lagi budaya. So awal jahiliyah Rasulullah. Awal jahiliyah padahal yang awut model awaknya IPK model karena dilat dikejut. Lagi urung tuha tilat boleh wadah darah-darah ke hana ke boleh hana ke turili karaya ka tuha kana umur 70 itu pilih megekaga di atas jamun umur 70 talham lip babi puhi yang jauh payah dapur yang malam sadar muda ni karena pekon tilat terkejut merayakan tahun baru Masehi nyo urang tilat terkejut nyang perayaan masa zaman jahiliyah perayaan masa zaman jahiliyah tunggu-tunggu yang Tuhan muliakan. Inti daripada permasalahan kaum Yahudi dan Nasrani urang yang sukses direbut budaya yang mengakar pada orang Islam. Lebih-lebih lo uronya kaum Yahudi dan Nasrani ditanam misi untuk merekrut para pemuda-pemuda Islam, para balita-balita Islam, anak-anak Islam untuk disekolahkan di negara Eropa. Orang Islam uronyo dibiayai dengan biaya siswa untuk berangkat kuliah ke negara Eropa. Nah yang kuliah di Amerika, nah kuliah di Prancis, nah kuliah di Spanyol, nah kuliah di daerah-daerah Yahudi dan lain sebagainya. Iwoinan udah aji kali dipaso ideologi-ideologi yang merubah peradaban Islam. Udah aji kaisa paham-paham sekulerisme yang merusak akidah-akidah ketauhidan.
Pertanyaan, kenapa mereka berat? Bahkan orang kafir orangnya behel, ijak unang grotanyo, icok anu-anu gedanyo, icok putra-putra gedanyo untuk dipaham akidah kafir. Bahkan karena orang Islam orangnya tinggi, orang Islam orangnya ngut. Waktu di saat terjadi mala yang cukup raya, waktu ketika Aceh dilanda tsunami, bahwa ketika orang Islam terkoyak-koyak dengan bala yang cukup raya, bahwa ketika orang yang musibah tersebut kehilangan para sanak familinya, bedah kafe icok anu-anu tsunami-nya, bedah kafe icok anu-anu orang Islamnya, ibiayai kedeh uluan anggro, dipi pendidikan kafe, dipi ideologi sekuler, uronyok iwolong keno yakcok anu milai. Bahwa dengan orang Islam merasa bangga mengon kafe dan foto posting dengan orang Belanda. Hampir di seluruh penjuru Aceh, orang Islam yang jid bahasa Inggris, boh inang boh agam, yang minta kerja bah NGO kafe, jid kejuru bahasa. Merasa bangga dengan menguasai bahasa Inggris, jid ke pendamping kafe yang cukup fatal. Malah na orang inang jid bahasa Inggris dikerja pak kafe, je ke pelayan laki-laki kafe. Naya mume, naya raya perut, naya lahir ni, waktu lahir ni sikat tepu, sikat Aceh, sikat Amerika. Dan bawa dengan bangga cukup bangga. Merupah-rupah bantuan dari kafe. Menyohana bertemu bantuan gesi dah. Sehingga bermacam tipu daya orang Islam karena butuh bantuan yang selain Allah pada saat itu. Maka terjadilah pemurtadan di sana sini. Sehingga uronyo mengakarlah budaya kafe di seluruh dunia. Lebih-lebih khususnya di Aceh. Barosa terjadi gempa di Pidi. Galom beh gempa matang tengah muyok-yok. Kau dip motor dan pesawat urung kafe. Truk getanyo gede ulek li kawai na kafe na. Lagi kai tukup kena gempa kafe. Urangnya urang kafe-kafenya dipegat posko kemanusiaan dengan alasan bantuan sosial, tapi targetnya, misinya pemurtadan. Di getanyo orang Islam tengik perleber saposa ke kafe. Tengik perleber pegang rumah di kafe. Sehingga hana sadar getanyo mereka telah meracuni budaya getanyo. Urung kafe yang kadiracuni makanan getanyo. Urung kafe yang kadiracuni akidah getanyo. Uronyo tunggung tuan. Lu nak pegah ba urung ron. Kuk jai ane mit lagi ron. Cukup jai. Lu datang langgam buang. Data statistik Aceh, penduduk Aceh yang terdata melalui EKTP uronyo 5 juta jiwa. Perdata yang belum memiliki KTP
itu bisa mencapai 4 juta jiwa. Permasalahan urunya, yang berjuta jiwa yang kalau nak KTP takut, yang usianya di atas 12 tahun, di bawah 20 tahun, 2 juta jiwa. Baik tak lebih 2 juta jiwa. Tapi terdata pada dinas pendidikan dan terdata pada universiti-universiti yang ada di Aceh, bahawa dari 2 juta tersebut yang nasi pula cuma 7 ribu jiwa. Si juta leher 7 ribu jiwa mereka itu tidak bersekolah. Terdata badan daya jumlah santri yang aktif di Aceh 200 ribu jiwa. Seluruh daya di Aceh. Bertanda nasi juta sirtuh ribu jiwa yang posisinya tidak mondok di pesantren dan dia tidak bersekolah dan tidak berkuliah di universiti. Puji-puji. Wewe lah nopo, cuma mana kok? Baru mau minum janda kok. Dua bapak kedai main judi. Nyaga nyambut jipim ganja dan lain sebagainya. Sehingga dalam sebuah kampung terdata hampir 50% anak dalam kampungnya tidak ada pendidikan. Dari jumlah 100% anak-anak yang mesti menimba ilmu pengetahuan, tapi 50% muwewe lang kampung hanapun. Dua padere. Musapay na padere. Ayah jihina, ma jihina, bab ne jihina, ce jihina padere. Apa cua jihina? Ade di mai ke bana ni laniku. Musapay padere. Aci duit bawa kedai lang kampung. Jika potret ya inang sampai-sampai belah no jalan. Mata gede sahok Pak TV. Yang agam sampai-sampai agam gede, sampai-sampai Tuhan. Yang ada min ikunya macam tu. Di malam. Di malam. Kan si malam 2 malam. Di malam. Sehingga saban ideologi bapak, nek bapak, mai, anak, saban ideologi. Saban ideologi. Kamu pun filem malam ni. Anak meyamak itu kita yang bani pun filem malam ya. Ijauh ulah anak kamu pun jauh karena kali ready malam baru. Nyo yang tengah dilum le kafe tu. Tengok dinum le kafe ki bancara bujin ijo pada pinyan untuk iba kelik untuk ibu gula. Di saat orang gedanyo tinggi, di saat orang Islam tidak ada berencana untuk merekrut orang Islam yang lain untuk dijadikan tokoh agama. Di saat pendidikan demi pendidikan kamahal. Bahawa ketika pendidikan mahal, ada min mampu membiayai pendidikan sehingga inisiatif terakhir dia itu menjadi nonjok dalam dunia pendidikan. Danyo daya cet kemudian menyertai yang ngertanya orang kampung jika lawan ke kedanya wadah tahu kampung. Urang dro na kamalim na singon. Wadah tahu kampung lawan dro na urang saboy pulang dro. Karena bakal ngon ni kampung irahu mata TV wadah malam. Ngon mak ngon yah ina. Ikatanya tak ada kitab. Wadah tahu kampung rupa lawan ngonyan. Iji mata bahasa bak kedai sot mata tak ubah jamun bak kedainya.
Wadah tahu tanya nak berlutut tut macam buat kedainya ini. Mu yang mana cok di kafe buat kedai rasa kafe na. Mai dah mu kedai. Yang tak jelas mu yang gedanyo taim tak pusat roh tu mandang. Islamnya gadah. Man gadah urang ber gadah Islam di muka bumi. Gadah Islam kan gadah tokoh Islam, tapi gadah Islam gadah generasi Islam. Tokoh Islam dia bisalah berganti di saat generasi Islam itu tumbuh dengan dewasanya. Tapi apabila generasi Islam itu putus di tengah jalan, hanale generasi uku, Islamnya akan gadah. Daya cek pemuda khususnya han mate daya hanya ngan mate lo. Tapi daya cek pemudanya mate apabila urang ra ni mate. Apabila urang ra ni tengi, apabila urang ra ni yang kami milikinya, maka daya hanya akan mati. Islamnya han gadah ngan gadah tokoh agama, tapi Islamnya akan gadah apabila kader-kader agama itu gadah. Anali generasi uku, maka Islam akan gadah. Maka tugas kita nyorundro ni mandu. Galak negara Islam. Nyoka dewasa mandu. Kabalik makna kabalik ka kena kitab syar'i. Karena hukum syarak. Ada urang ro. Munyo galak gada Islam ka kebut aju be pakat go. Ngan nebut laju hanan pakat go. Islamnya akan gada. Tapi punya perle Islamnya kemang. Perle Islamnya mentambah hayu. Perle Islamnya udep. Tanya tabut. Tapakat urang lain lah untuk jabak. Baut. Beicok le Yahudi dan beicok le Nasrani. Urang isamping rumah gedanyo. Tetangga gedanyo. Saboi pula dengan gedanyo. Pakan tengi gedanyo hantar pakat jak mita ilmu agama. Tabiarkan jihijai pulau luar negeri dianut ideologi paham-paham Yahudi dan paham Nasrani. Nyodo begadang bubu fontan. Salam dari kami untukmu para mujahid. Sambutlah seruan ini kepada para perindu syahid. Salam dari kami untukmu para mujahid. Sambutlah seruan ini